Puji Tuhan saudara sekalian, kita bersama-sama baca firman Tuhan. Dan saya sering mengatakan bahwa sesungguhnya firman Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa perkataan Dia yang luar biasa bisa membentuk hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang Engkau. Terima kasih atas Roh Kudus yang Tuhan telah berikan buat kami. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh bisa percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat mukjizat Engkau terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami kita berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, Imlek sudah kita sebenarnya celebrate ya, kita merayakan. Dan banyak orang tanya, Pak Pendeta, boleh gak sih saya Imlek? Oh, of course boleh. Kita jangan mengatakan, oh gak boleh. Imlek itu gak salah. Yang salahnya itu jikalau kita menyembah berhala. Saya sayang sekali dengan nenek saya, akong saya. Tapi aku tidak bisa menyembah mereka pada hari Sinja. Saya bisa ingat kebaikan mereka. Kita tidak bisa ya menyembah mereka. Dan bilang akong apa peng-pengan ya, jaga saya supaya pengan, nggak bisa. Yang kita mau cari itu bukan akong ama kita, bukan orang tua kita, tapi Dia yang menciptakan seisi dunia ini. Itulah yang kita mau cari. Itulah orang yang sungguh cinta pada kita. Itulah Dia adalah orang yang luar biasa. Nah, namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan di Mazmur 5 ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagarin dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dia memagarin kita dengan anugerahnya seperti perisai. Bergumul di dalam diri saya karena situasi yang sulit. Saya berseru kepada Tuhan dan bertanya, di manakah Engkau ketika saya sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan? Kemungkinan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Pernahkah saudara menemukan diri saudara sendiri tengah malam ataupun kesepian dan merasakan kasihan sama diri saya sendiri? Tuhan, mana Engkau Tuhan? Roh Kudus kenapa enggak datang membantu aku, membawa penghiburan atau kekuatan? Sebagai seorang Kristen, kita kadang-kadang berpikir Tuhan memiliki tongkat ajaib. Dan yang perlu Dia lakukan hanyalah melambaikannya dan membuat situasi buruk itu hilang. Saya percaya terkadang Tuhan melakukan itu. Tetapi di dalam waktu kita mendapatkan berkat terbesar kita dengan melalui proses yang lebih sulit. Saat itulah kita belajar bahwa Tuhan adalah yang berdaulat dan Dia melakukan segala sesuatu dengan baik dan tepat pada waktunya. Definisi kata nikmat paling baik digambarkan sebagai kegembiraan yang ditunjukkan. Memiliki perkenanan Tuhan berarti bahwa Tuhan telah memperlihatkan kebaikannya yang murah hati terhadap anak-anaknya. Jika Tuhan memilih untuk menunjukkan perkenalannya, itu tidak membuat kita dibebaskan dari kesengsaraan dunia. Bukan itu yang dilakukan oleh nikmatnya. Tindakan terbesar dari perkenan Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Ya, oleh kasih karunia kita telah diselamatkan. Dan hanya dengan kasih karunia-Nya kita dapat hidup bagi Tuhan di dunia yang gelap ini. Jadi saudara sekalian, mari di Imlek ini kita jangan kecewa. Kita tahu bahwa berkat yang kita terima itu dari Tuhan kita. Kita kasih kesaksian kepada tante oma kita, saudara kita yang belum kenal Tuhan Yesus, supaya mereka bisa bertobat dan terima Tuhan Yesus. Ambillah event-event kesempatan ini, melakukan yang baik, contoh yang luar biasa, bahwa Tuhan pasti akan lindungi dan berkati Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Terima kasih Tuhan atas Imlek. Terima kasih atas hari-hari yang indah ya Bapak. Berkatilah kami supaya kami sungguh bisa cinta Engkau dan tahu rencana Engkau di dalam kehidupan kami.
Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.